Maaf ya, saya agak lupa ada di komentar mana. Intinya ada yang bertanya, adakah buku yang bisa menjelaskan tentang gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun? Nah, waktu itu saya menjawab beberapa judul dan salah satunya adalah buku ini, Dakwah dan Kuasa, karya Ahmad Rizky M. Umar. Buku ini relatif baru, terbit tahun 2020 melalui penerbit Basa Basi. Jadi ini bagian dari grupnya Diva. Perlu kita garis bawahi dulu, buku ini hanya berfokus pada pentas politik Mesir, sesuai anak judulnya ya. Kita langsung saja lihat daftar isinya, karena ini adalah bagian yang paling menarik dari buku ini. Nanti bisa di stop ya kalau mau membaca lebih detail. Pertama ada pendahuluan, bab 2 memahami Islamisme, bab 3 asal-usul Ikhwanul Muslimin, 4 Ikhwan dalam oposisi, 5. Islam sebagai alternatif, 6. Nasserisme dalam krisis, 7. Tampil dalam pemilu, 8. Batas-batas perjuangan hegemonik, 9. Kesimpulan. Dari daftar isi tadi kita bisa tahu ya kalau buku ini memang berasal dari sebuah penelitian. Buku ini mengulas perjalanan panjang Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islam yang awalnya lebih dikenal sebagai kelompok dakwah, lalu terjun dan berjuang di sektor politik. Dalam konteks buku ini tentu saja politik Mesir dalam rentang sejarah modern hingga pasca Arab Spring. Penulis memaparkan bagaimana Ikhwan bergerak dari posisinya sebagai oposisi selama hampir 50 tahun menjadi kekuatan politik yang mengejutkan dengan kemenangan dalam pemilu 2012 dan mencalonkan kadernya ya, Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir. Selain itu, buku ini mencoba memberi perspektif yang berbeda tentang Islamisme dan Islam politik. Melihatnya bukan sekedar penolakan terhadap modernitas Barat, dalam hal ini demokrasi misalnya, tapi sebagai upaya untuk membangun hegemoni baru yang mampu menggantikan tatanan politik lama. Yang unik, buku ini juga membahas analisis kritis tentang dinamika internal maupun eksternal yang membawa Ikhwan dari puncak kekuasaan hingga kejatuhannya pada tahun 2013. Tentu saja kejatuhan ini pakai tanda petik ya. Buku ini menarik untuk dibaca karena tidak hanya menyajikan soal sejarahnya saja, tetapi ada analisis sebagaimana yang telah saya paparkan tadi. Tapi saya kurang tahu buku ini masih terbit apa enggak. Nanti saya mention penerbitnya di caption.